Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, kira-kira apakah hari ini ada yang tidak berangkat teman-temannya? Ya, Alhamdulillah semuanya sehat, berarti kita harus lebih semangat belajarnya. Sebelumnya, tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya hebat semuanya. Oke, tak kenal maka tak saya perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Sabar. Ibu Sabar berasal dari kampus STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta. Itu terletak di Jalan Jembatan Merah nomor 116, Condong 1, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Baik anak-anak, walaupun kita belajar daring dan selalu semangat belajar, tentunya jangan pernah ditinggalkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu masker jika kita kemana-mana. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, oke? Biar kita selalu terhindar dari virus corona. Baik anak-anak, kita akan belajar hari ini tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, lebih baiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya, yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, siswa dapat mengklarifikasi benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan yang tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya benda. Yang keempat, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang yang sering digunakan. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Dan yang terakhir, siswa dapat memperagakan pola irama sederhana dengan tepat. Baik anak-anak, kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan di setiap urusan kita. Nah anak-anak, coba perhatikan buku tema 3 halaman 2 subtema 1 pembelajaran 1. Di situ terdapat teks, yaitu ada batu, gelas, dan juga buku. Batu, gelas, dan juga buku merupakan benda. Kira-kira apakah manusia, binatang, dan juga tumbuhan merupakan benda? Dapatkah anak-anak membedakan mana benda dan bukan benda? Ya, di dalam teks manusia, binatang, dan juga tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan batu, gelas, dan juga buku termasuk benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Massa atau berat benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Baik anak-anak, lalu bagaimana? Apakah cahaya termasuk benda? Dan bagaimana dengan panas? Baik, menurut pengertian dari teks buku yang sudah tertuliskan bahwa cahaya dan panas bukanlah benda, karena cahaya dan panas tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Oleh karena itu, cahaya dan panas bukanlah benda. Perlu anak-anak ketahui bahwa benda-benda di sekitar kita memiliki sifat fisik benda. Nah,
Sifat fisiknya benda itu bisa dilihat dari berbagai macam ya, misalkan dari ukurannya, kemudian bentuknya, terus juga warnanya dan juga wujudnya. Benda-benda di sekitar kita memiliki berbagai macam ukuran seperti besar, kecil, panjang, dan juga pendek. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki beraneka ragam bentuk seperti segitiga, lingkaran, persegi panjang, persegi, dan tentunya masih banyak lagi ya. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki bermacam-macam warna seperti warna biru, warna merah, warna kuning, warna hijau, dan masih banyak lagi. Ya, anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang benda dan non-benda. Selain itu, anak-anak juga sudah belajar tentang bagaimana mengetahui sifat fisiknya dari benda tersebut ya. Nah, sekarang perhatikan benda-benda yang ada di papan tulis. Benda-benda tersebut merupakan juga salah satu benda. Namun benda tersebut dikelompokkan sebagai fungsinya, yaitu sebagai alat untuk mengukur. Alat-alat mengukur memiliki jenis yang berbeda-beda ya. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa alat yang sering kita gunakan untuk mengukur dalam sehari-hari adalah penggaris ya, penggaris. Dan setiap alat ukur juga memiliki berbagai macam satuan. Salah satunya penggaris ini adalah satuannya sentimeter. Anak-anak, setelah kita mengetahui satuan ukuran, dapatkah anak-anak sekarang bisa mengukur? Ya, sekarang coba perhatikan di sini. Kita terlebih dahulu siapkan penggaris dan juga pensil. Letakkan pensil pada ujung penggaris yaitu angka 0, kemudian hitung angka berikutnya. Nah, itulah tadi contoh cara kita untuk mengukur. Nah, anak-anak, pensil yang tadi kita gunakan untuk mengukur adalah termasuk benda yang mana dikelompokkan dari bahannya. Benda dapat dibuat dari berbagai macam bahan. Ya, seperti yang kita ketahui pensil tadi, itu contohnya adalah terbuat dari kayu. Kemudian benda-benda juga bisa terbuat dari contohnya besi. Selain besi juga kita yang sering kita gunakan dalam sehari-hari, misalnya yaitu plastik. Nah, itulah bahan dari benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah kita mengetahui berbagai macam tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda yang ada di sekitar kita, ternyata setiap benda dapat menghasilkan bunyi jika diketuk. Nah, benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, selain itu, alat musik ritmik itu juga dapat menghasilkan bunyi jika diketuk. Nah, berikutlah macam-macam alat musik ritmik. Nah, alat musik ritmik ini biasanya digunakan untuk membuat lagu agar bervariasi. Namun, selain alat musik ritmik, kita juga bisa menggunakan tangan kita, jari kita untuk menghasilkan bunyi. 5 jari kita itu menandakan keras, kemudian untuk jari 2 menandakan ketukan sedang, dan 1 jari tangan kita menandakan ketukan lemah. Nah, anak-anak, berikut adalah contohnya. Coba sekarang perhatikan pola yang pertama. 5 jari, 2 jari, 5 jari, 2 jari, 5 jari, 2 jari. Pola kedua yaitu 5 jari, 1 jari, 1 jari, 5 jari, 1 jari,
Baik anak-anak, sekarang coba dengarkan teka-teki dari Ibu. Ada sebuah benda tak terlihat namun bisa dicium, tidak bisa ditangkap namun dapat dirasakan. Ayo, apakah itu? Ya, jawabannya adalah gas. Gas itu tidak bisa ditangkap, tidak bisa dilihat juga bentuknya, namun bisa dicium baunya, ya enggak? Bau gas, siapa yang pernah mencium bau gas ketika di dapur? Nah, itu merupakan gas. Dia itu tidak dapat dilihat, tapi bisa dicium, tidak dapat ditangkap, namun dapat dirasakan. Itulah gas. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang benda dan non benda. Anak-anak juga sudah belajar sifat fisiknya benda. Dan anak-anak juga sudah dapat belajar bagaimana cara mengukur, ya, mengukur benda-benda dengan penggaris. Kita juga tadi belajar bagaimana untuk membuat pola irama sederhana. Baik anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.